Ya. Ya, TikTok official muslim atau non muslim? Katolik Bunda. Nah, silakan brother, bisa buka cam nggak? Nggak bisa Bun. Bisa tuh. Atau emang nggak mau? Jangan bilang nggak bisa. Nggak mau atau bisa? Lagi tempat Oh kerjaan. yaudah, yaudah. Ya silakan. Saya di sini membahas tentang agama Kristen itu rasis. Ada yang mau dinyatakan, mau disampaikan, ya atau tidak? Silakan. Sejauh ini belum pernah ya, baru kali ini ada statement bahwasannya Kristen rasis. Oke, ya tidak mungkin lah orang Kristen mengakui agamanya rasis. Nah, sekarang saya akan membawa fakta-fakta dan data. Anda percaya kalau Tuhan itu mengizinkan Nuh untuk mengutuk Kan'an menjadi budak untuk saudara-saudaranya? Tidak pernah. Kan'an dan keturunannya? Oke, Tidak. buka dalam kitab Kejadian pasal ke-9 nomor 23. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkan pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kan'an, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Ini bagaimana menurut Anda ayat ini? Dan di Imamat dan di dalam kitab Samuel, di mana orang-orang Amalek dibunuh Tuhan turun temurun karena mengganggu orang Moab mengganggu orang Israel. Ini namanya rasis, genosida satu etnis. Nah, dalam Imamat pasal 25 nomor 45 sampai kemudian ayat 50-nya, di mana dikatakan orang yang boleh diperbudak adalah orang yang bangsa asing dari Israel, bukan Bani Israel. Nah, kalau orang asing boleh diperbudak selama-lamanya, ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah di Galatia pasal keempat nomor 24. Ini adalah suatu kiasan sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan. Itulah Hagar, perhambaan. Nah, kalian mengatakan ayat-ayat kalian tidak rasis. Masalahnya banyak tokoh-tokoh Kristen sepanjang sejarah menggunakan ayat dari kitab kalian untuk membenarkan perbudakan dan membenarkan kolonialisme. Dan kamu tahu, kamu sebagai Katolik, kamu tahu inkuisisi terjadi, kolonialisme, bulla kepausan, inter caetera, kamu tahu itu? Saudaraku Katolik, Anda tahu tentang doktrin inter caetera dikeluarkan oleh bulla kepausan Paus Alexander ke-6? Nggak tahu. Itu fakta sejarah, saudaraku. Nah, silakan Anda tanggapi. Saya tidak mau memaksa Anda menggiring opini, tidak mau. Saya hanya ingin Anda membela kalau memang agama Kristen tidak rasis. Apa buktinya? Yesus berkata kepada perempuan Kan'an, tidak baik memberikan remahan kepada anjing, di mana di situ orang Yahudi menganggap orang di luar bangsa Yahudi adalah anjing. Nah, bagaimana pendapat Anda tentang perkataan Yesus ini? Itu bunyinya di mana itu? Firmannya Oke, di mana? baik. Silakan Anda buka di kitab Anda. Baik, saya perlihat. Ya. Oh, ada Pak D lagi chat aku. Bentar, aku jawab dulu ya chatnya Pak D Sugi ya. Ya, siap Uni. Sorry ya nih ya, Nih. aku belum bisa ngomong Ya, nggak apa-apa. Pilek. Bentar. Ya, nih aku kasih data dulu ya. Ini brotherku Katolik ya. Di dalam kitab Anda Matius pasal 15 nomor 26, saya bacakan ayatnya ya, dalam kitab alkitabsabda.org. Matius 15 nomor 26. 15 Matius ayat 26. Pasal ke-15 nomor 26. Ayat dalam Alkitab Yesus yang berisi perkataan Yesus kepada seorang perempuan Kanaan yang meminta kesembuhan untuk anaknya. Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing, begitu ya. Nah, jadi perempuan Kanaan ini bukanlah orang Yahudi, dan Yesus sedang menegaskan bahwa pelayanannya pada saat itu difokuskan pada orang-orang Israel.
Anjing, kata anjing dalam konteks ini tidak selalu berarti hewan peliharaan yang menjijikkan. Istilah ini bisa merujuk kepada orang yang non-Yahudi yang dianggap tidak layak menerima berkat yang sama seperti orang Israel. Jawaban perempuan itu tidak tersinggung, tetapi dengan rendah hati menjawab, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja turunannya. Pelajaran, perempuan itu mengakui bahwa ia tidak layak mendapat berkat yang sama seperti orang Israel, tetapi ia juga menunjukkan imannya bahwa sisa-sisa berkat pun bisa menyembuhkan anaknya. Jawabannya, perempuan ini membuat Yesus terkesan dan ia menyembuhkan anak perempuan itu. Ayat ini sering digunakan untuk menggambarkan iman yang teguh, kerendahan hati, dan kebaikan Allah yang tidak terbatas, bahkan bagi mereka yang merasa tidak layak. Kemungkinan Bunda di sini Yesus menguji iman dari perempuan itu. Kan sudah dijelaskan bahwasanya anjing itu bentar, brother. Ini tidak Yesus Bunda, ya? memang brother, bentar dulu, enggak sebentar. Anda sudah membaca ayat itu, saya sudah mendengarkan bacaan Anda. Yesus memuji imannya, tapi sebelum memuji Yesus mengatakan perempuan kanan itu anjing, dan menurut Anda anjing itu pujian? Kan udah dibilang anjing itu kan tidak disematkan bahwa perkataan anjing itu tidak disematkan kepada binatang yang yang hina seperti itu, tapi Yesus menguji iman dari perempuan Kanaan itu dan terbukti bahwasanya perempuan itu teguh pada imannya dan mengakui bahwasanya siapapun berhak menerima pertolongan dari Tuhan selama ia percaya akan pertolongan itu menyembuhkan segala penyakitnya, dan terbukti bahwasanya Yesus menyembuhkan anak dari hamba itu. Iya, pertanyaan saya, Anda percaya Yesus mengatakan perempuan itu anjing? Yesus menyamakan perempuan itu dengan anjing, dan Anda menganggap itu adalah hal yang normal bagi Yesus yang mengajarkan ajaran kasih? Kalau pemahaman saya, Bunda, bahwasanya Yesus tidak mengatakan perempuan itu anjing, tapi membuat perumpamaan. Ya, mengumpamakan perempuan itu dengan anjing, alasannya apa? Kenapa? Kan udah dibilang orang terendah sekalipun, Bunda, jika percaya. Pertanyaan saya di ayat itu, bukan itu pertanyaannya. Yesus menyamakan perempuan itu dengan anjing karena apa di ayat itu, saudaraku? Karena dia merupakan bukan orang Yahudi. Itu rasis atau tidak, saudaraku? Kalau zaman nabi-nabi kan kemungkinan itu bukan rasis, menurut saya ya. Karena memang pada faktanya orang yang di luar Yahudi itu memang kerap kali dianggap rendah. Iya, oke, baik brother, it's okay ya. Ya, tidak masalah. Bagi teman-teman Kristen ternyata istilah rasis itu punya waktu temporer. Kalau zaman dulu tuh nggak rasis, mengatakan perempuan di luar Yahudi anjing itu tidak rasis, teman-teman ya. Udah kita udah paham ya. Kita udah paham cara kalian menjelaskan, it's okay. Saya tidak mau memaksakan teman-teman. Kalian sudah melihat, kalian sudah menilai, dan kalian punya mata, punya telinga, dan punya hati. Saya tidak mau menggering opini. Saudara kita mengatakan, ketika Yesus mengatakan perempuan di luar Yahudi anjing, itu bukan rasis. Kalian tahu ada diksi di Al-Quran, Allah mengatakan bahwa orang-orang Yahudi itu adalah hewan ternak. Tapi bukan karena mereka Yahudi, tapi karena mereka melanggar hari Sabat, mereka dijadikan Allah kera. Allah menjadikan mereka kera dan babi. Bukan karena mereka orang Yahudi. Allah tidak pernah mengatakan orang Yahudi itu anjing, tidak pernah. Tapi Allah melaknat orang Yahudi karena perbuatannya. Tidak ada satupun ayat di Al-Quran yang mengatakan terkutuklah bani ini, bani itu, tidak ada. Tapi yang dikutuk oleh Allah adalah mereka dari Bani Israel yang berperilaku kurang ajar dan tegar tengkuk. Bahkan Bani Arab pun tidak lebih baik daripada Bani lainnya. Pertanyaan saya, ketika kalian umat Kristen mengatakan kalau Tuhan kalian mengatakan seorang perempuan karena etnisnya anjing, dan kalian bilang itu tidak rasis, berobat kawan. Psikiater masih banyak, psikolog masih banyak, berobat sayang. Terima kasih. Itu aja khotbah Ibu Gembala. Terima kasih. Jadi saya bisa bertanya, Brotherku, apalagi suatu saat kalau ibu Anda dikatain anjing gara-gara satu kampung beda. Aduh, nggak bang. Saya nggak nyangka nanti Yesus turun ke dunia terus bilang ibu Anda anjing gara-gara dia orang Batak.
Itu gimana itu perasaan Anda nanti ya? Ya lanjut Bun, ada yang mau dipertanyakan TikTok silakan. Ada tuh. Kan ada tuh sejarah pernah terbaca sih, Bu, tapi bukan ini. Ada sekumpulan orang Yahudi di suatu daerah, tapi datang Muhammad beserta pasukannya menghabisi mereka. Dan ada di situ seorang perempuan dibawa dan dipaksa menikah sama Muhammad. Benarkah cerita itu, Bu? Itu Perkampungan fitnah. Yahudi. Nah, kalau ada bawa ke sini ayatnya. Kalau memang ada ayatnya, silakan bawakan ayat Nabi Muhammad pernah memaksa perempuan untuk menikah dengan beliau. Tunjukkan ayatnya. Saya siap jadi istri kamu atau jadi budakmu. Ada bininya. Sorry ya, Kak. Langsung gitu bininya. Kata bininya. Canda atuh jadi budakmu aja aku, Kak. Ya, aku cebokin kau tiap hari, Kak, ke toilet kau, aku tuang cebok pantatmu kalau ada. Maaf bilang sama istri Anda bercanda. Siap aku jadi pembantu kalian, gak digaji kalau kalian bisa menunjukkan dalil bahwa Nabi Muhammad pernah memaksa perempuan menikah dengan beliau. Siap aku jadi pembantu kalian, gak digaji. Tunjukkan sama aku ayatnya dan dalilnya. Kata kakak itu. Maaf lah, Kak, bercanda, Kak. Aku juga nggak mau sama orang Kristen, Kak. Aku udah punya ayam, Kak. Permisi, Bun. Saya kan di sini membuka di Google tuh. Benarkah Rasulullah membunuh 700 orang Yahudi katanya? Tadi Anda bilang Nabi Muhammad memaksa menikah perempuan. Yang mana ini? Yang mana tuduhannya ini? Memaksa perempuan dinikahi atau membunuh 700 orang Yahudi? Tunjukkan satu manusia yang pernah dibunuh Nabi Muhammad. Sebutkan namanya. Sebutkan satu nama manusia yang pernah dibunuh Nabi Muhammad dengan brutal seperti yang dilakukan oleh Tuhan Anda. Membunuh Onan karena tidak mau tembak luar, tidak mau tembak dalam. Membunuh Uzza, membunuh anak-anak kecil. Tuhan Anda pernah lakukan itu. Tunjukkan kepada saya Nabi Muhammad pernah membunuh orang. Siapa namanya? Sebut. Kalian tuh bawa fitnah mulu. Kalau aku bawa data dan fakta, kalian bawa entah apa-apa yang kalian bawa. Astagfirullah. Coba tunjukkan kepada saya Nabi Muhammad pernah memaksa perempuan untuk dinikahi sebagaimana Tuhan Anda pernah meminta upeti perawan 32 orang di Bilangan pasal 31 nomor 25. Silakan tunjukkan kepada saya datanya Nabi Muhammad pernah minta upeti perawan. Coba tunjukkan kepada saya. Pernah Nabi Muhammad memaksa istri-istrinya menikah dengan beliau? Tunjukkan ayatnya kepada saya. Saya siap jadi pembantu kalian. Kalian umat Kristen yang bisa menunjukkan Nabi Muhammad pernah memaksa orang menikah dengan beliau, saya siap jadi pembantu kalian, gak digaji. Saya percaya diri dengan ajaran Nabi saya. Saya percaya diri dengan akhlak Nabi saya. Karena saya sudah pelajari Nabi saya. Saya bicara bukan karena saya Islam, tapi karena saya belajar. Saya membaca, saya menyelidiki, saya berakal. Bagaimana mungkin seorang Muhammad ibnu Abdullah yang Al-Quran katakan sudah ada suri tauladan padanya, ternyata kalian tidak mampu membuktikan tuduhan terhadap beliau. Karena memang tidak akan pernah bisa kalian temukan tuduhan jelek terhadap beliau. Kenapa? Karena memang beliau adalah nabi beneran yang diutus oleh Allah dan dijaga kemuliaannya. Apapun yang kalian katakan terhadap nabi kami, itu tidak pernah data eksplisit dari Al-Quran dan hadis, melainkan fitnah dari kalian. Tidak ada kalian bisa membuktikan nabi saya pernah melakukan merendahkan perempuan. Bahkan ketika ada fitnah dari kalangan sahabat yang mengatakan perempuan itu membatalkan wudhu sama seperti anjing, Sayyidah Aisyah mengatakan, aku pernah dekat dengan Rasulullah waktu beliau sholat, maka kami tidak setara dengan anjing. Sebagaimana Yesus mengatakan perempuan gara-gara dia bukan Yahudi dikatakan anjing. Ini rasis. Kalau Nabi Muhammad pernah mengatakan perempuan di luar Arab adalah anjing, aku nggak akan mau jadi Islam. Ketika Nabi Muhammad pernah mengatakan perempuan cacat itu ternyata menjijikkan, nggak mau aku jadi Islam. Tapi Nabi Muhammad SAW, perempuan Yahudi saja beliau muliakan dengan dinikahi. Ini Bun, namanya adalah Safiyah binti Huwai binti Aktanan bin Syah. Safiyah adalah seorang wanita Tunjukkan kalau pernah kalian menemukan dalil bahwa dia dipaksa menikah dengan Nabi saya.
Dan memiliki kedudukan yang Dan kamu terpandang tahu, di kalangan Yahudi. kamu tahu Safia, kamu Iya. tahu Safia dan Maria Kipti, wanita-wanita dinikahi, kemudian kamu tahu apa yang mereka lakukan terhadap suami-suaminya? Mereka ketika suaminya sakit, apa kata mereka? Seandainya penyakit Nabi ini ditimpakan kepadaku. Ini ciri-ciri orang terpaksa menikah dengan Nabi saya. Ini ciri-ciri perempuan yang terpaksa nikah. Aku kalau dipaksa nikah, jangankan mau sakit aku, kalau mati kau cepat. Kalau betul Nabi saya memaksa Maria Kipti dan Safia menikah, kenapa tidak ada cerita di mana Maria Kipti dan Safia mencoba membunuh Nabi saya ketika mereka sedang tidur berdua? Apakah Nabi saya dikawal tidurnya? Apakah Nabi Tapi saya dia kan kemana-mana tawanan dikawal? perang. Tapi kan dia Kenapa tawanan tidak ada perang. cerita Dia kan tawanan perang. tawanan perang atau istri? Tawanan perang atau istri? Kamu tahu tawanan dibebaskan menjadi istri itu apa? Coba tunjukkan Nabi Muhammad memaksa dia menikah. Tawanan di kitab kamu boleh ditiduri. Tunggu dulu, kamu tahu tidak? Bentar. Kalau kita bicara tentang tawanan perang, asik ini. Kamu buka kitabmu Bilangan pasal 31, kamu tahu tidak? Ketika Tuhanmu perintahkan orang-orang Israel membumi hanguskan daerah-daerah Moab, suku Amalek dan suku-suku yang mengganggu Israel dan dianggap tidak layak dihidupi oleh Tuhanmu, perempuan yang sudah berhubungan badan dengan suami dibunuh. Tapi perempuan yang masih perawan diambil untuknya. Untuk siapa? Untuk orang Israel. Dan bahkan Tuhanmu minta upeti 32 perawan. Diapain itu yang perawan itu? Kenapa harus perawan? Dan kamu tahu tidak, bagi siapa yang ingin mengambil sebagai istri, boleh, tapi telanjangi dulu. Tahu kamu ayat itu? Di kitab kamu. Kalau kamu menuduh Nabi saya, bawa dalilnya. Nabi saya pernah memaksa Safia untuk menikahi beliau. Jangan berbohong, saudaraku. Untuk mengkomparasi, nggak mampu kalian, jangankan menang kalian, seri aja kalian nggak mampu. Tunjukkan kepada saya. Saya ini lagi berbaik hati. Saya minta dalilnya Nabi Muhammad pernah memaksa wanita menikah dengan beliau. Safia adalah istri dari Kinana. Kinana terbunuh pada waktu perang Khaybar. Di perang Khaybar itu. Saya minta di mana Nabi saya pernah memaksa orang menikah dengan dia. Kalau asal usul Safia dan Maria Kipti saya tahu, nggak usah kamu ceritain. Yang saya tanya, siapa wanita yang pernah dipaksa Nabi saya menikah dengan dia sampai perempuan ini berontak dan tidak mau? Tunjukkan dalilnya sama saya. Apakah menikahi tawanan itu nggak memaksa, nggak termasuk memaksa ya? Ya enggak lah. Namanya tawanan. Sejak kapan? Kalau ada tawanan, kemudian dinikahi sama petinggi tawanannya, itu paksaan, bukan? Kalau paksa itu dia tidak mau, lalu dipaksa, kau harus mau. Saya nggak mau. Kau tunjukkan kronologisnya, ngerti nggak arti paksaan? Menikah tawanan itu, kamu tahu tidak? Ketika di kitabmu tawanan itu boleh disetubuhi, bahkan boleh disetubuhi mau nggak mau. Ada di kitabmu itu, bahkan perempuan itu kalau menangis, dia boleh ditelanjangin dulu, nangis di rumah mamanya, menangisi nasibnya, baru kemudian dipakai sama orang Israel untuk dikawini. Tahu kamu itu ceritanya di kitabmu itu. Yang memaksa ini, ketika Nabi Muhammad menikahi Safia, ada tidak Safia mengatakan, saya tidak mau dengan kau Muhammad, jangan paksa aku. Lalu Nabi Muhammad, kalau kau tidak mau, kau penggal kau Safia. Ada nggak begitu data? Tunjuk datanya, brotherku. Itu baru namanya paksaan. Nih, kalau saya tunjukkan dalam kitab Anda nih, tawanan itu disetubuhi dalam kitab Anda. Ya. Kalian kalau bicara kayak gini sama aku, udah kukuasai kitab kalian tentang perbudakan, tawanan, peperangan, penistaan terhadap perempuan dan anak-anak, udah kukuasai semuanya. Udah tahu aku ayat-ayatnya, ya. Hati-hati kalian sama aku kalau tentang ayat ini. Nih, kamu baca ini ya, bentar. Yonatan Nandar, bentar ya, TikTok kamu bentar ya. Kamu kasih datanya TikTok. Ini Filipus nih dulu Filipus. Sebentar, ada urusan penting aku ya. Filipus nih penting banget nih. Filipus. Halo. Wah. Ja. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uni Gembala. Ini dulu ya. Bunda Gembala, bukan Uni Gembala, Bunda Gembala. Bunda Gembala ada penting dulu ya. Ada penting, ada sesuatu Bukan Gembala, Uni Gembala. Oh, Uni Gembala. Tolong dulu kasih tahu abang ini ya, ayat-ayat rahasia di kitab dia ya. Dan dia Jaringanku bilang jelek. bahwa ada Ada istri Nabi yang dipaksa menikah. Aku ada penting dulu sebentar, penting banget.
Mana TikTok official, mana tuh datanya? Kalau Nabi Muhammad pernah memaksa wanita untuk menikahinya, kalau enggak nanti di apa ke, di kisos ke, atau di apa, coba mana ada datanya dari Al-Quran dan dari hadis, gitulah. Kalau cuma karangan hadis, sebutkan nomornya, perawinya, sanadnya, musnidnya, kemudian asbabul wurudnya, coba nanti aku cari di sini hadis yang mana, riwayat apa, Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Daud, atau apapun. Nanti saya carikan, siapa tahu ada kita salah mendengar, apa salah kita mungkin nggak dapat, orang Kristen yang dapat ya. Kayaknya saya akan berencana batalkan dulu ya keimanan ya, kan begitu. Kalau masalah dalil kan Bang, saya nggak paham itu isi Al-Quran atau hadis itu. Itu namanya Bang, kalau Ya. itu Bang bukan nggak paham Bang. Kita sudah menyelidikinya dan Bang. Bahkan saya sampai ke pondok pesantren belajarnya. Dan tentang hadis-hadis mengenai hal itu Bang, saya sudah hantamkan ke seluruh ustadz-ustadz dan kiai-kiai yang mengajari saya di pondok pesantren. Saya hantam habis-habisan supaya mereka kapok dan kapok ketika mendapatkan hadis-hadis seperti itu. Tapi faktanya nggak ada hadis-hadis seperti itu Bang yang aku dapatkan. Gitu loh. Berarti Oh iya, kenalkan TikTok official saya, Pendeta Filipus Christian. Saya lulusan sekolah pendeta dulu, tamatan sekolah Alkitab Merauke angkatan 10 angkatan 11 tahun 2006-2007, dan saya masuk Islam 2009, pura-pura sampai 2012. Sampai 2012 alhamdulillah saya mendapatkan kecerahan dalam Islam berdasarkan tuduhan-tuduhan miring terkait Islam seperti hal ini, yang seperti yang Anda sampaikan ini. Jadi saya sudah cari semua itu Bang, sudah tanya semua Bang. Kapok betul ustadz kalau saya yang masuk Bang, karena saya pegang saya pakai waktunya, karena saya bertanya terus, terutama pertanyaan-pertanyaan miring seperti ini sudah pas tuntas. Tapi siapa tahu kan dari pihak Kristen ada yang menemukan hadisnya sahih, hadisnya gharib misalnya, atau hadisnya hasan, hadisnya bisa dipertanggungjawabkan ya. Saya kan manusia, bisa jadi belum dapatkan di waktu saya masuk pesantren. Silakan Bang, ayat dan hadisnya Bang. kalau ayat dan hadisnya Bang, saya tidak paham, tidak mengerti. Cuman saya pernah membaca, mendengar cerita itu. Oke, Bang. Jadi pertanyaan saya, kenapa Safia itu mau menikah dengan Rasul? Oke, saya jawab. Bentar. Bismillah. Oke, Sementara lanjut, mereka Bunda. kan beda suku lah istilahnya. Lanjut Bunda Gembala. Ya, Bunda Gembala lanjut. sekarang gini aja deh. Anak sekolah minggu Ya, standby, gini. Bunda Gembala. Gini, brother ya. Brother, kalau kita diskusi itu, pertama kita harus punya data. Yang kedua adalah, kalau mau menyimpulkan itu, kita pahami definisi dulu paksaan. Kamu tahu tidak? Safiyah itu, sebelum dinikahi Rasulullah, dia diberi pilihan. Jadi gini, Bang TikTok ya. Kalau memang ada Safiyah itu dipaksa menikah, Anda tunjukkan dalilnya gitu loh. Misalkannya, Nabi bilang begini, kamu harus menikah dengan saya, kalau tidak kamu mati. Gitu. Tunjukkan datanya. Nah, bahkan beberapa riwayat itu mengatakan Safiyah itu diberi kayak kesempatan gitu. Kamu mau pulang ke kampungmu, ke kaummu, atau mau jadi istriku gitu, ada tawaran. Berarti itu kan paksaan gitu loh. Nah, tapi kalau kita lihat dalam kitab Abang nih ya, tentang tawanan ya. Nih aku tunjukkan data nih. Abang lihat dalam Ulangan pasal 21 nih. Dalam Ulangan pasal 21 nomor 10 ya, aku baca ini. Ya, apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan Tuhan Allahmu menyerahkan mereka ke dalam tanganmu dan engkau menjadikan mereka tawanan dan engkau melihat di antara tawanan itu seorang perempuan yang elok sehingga hatimu mengingini dia dan engkau mau mengambil dia menjadi istrimu, maka haruslah engkau bawa dia ke dalam rumahmu. Perempuan itu harus mencukur rambutnya, memotong kukunya, menanggalkan pakaian yang dipakainya pada waktu ditawan tuh, dan tinggal di rumahmu untuk menangisi ibu bapak ya sebulan lamanya. Suruh telanjang Bang sama sebulan Bang.
Sudah demikian, bolehlah engkau menghampiri dia dan menjadi suaminya, sehingga ia menjadi istrimu. Apabila engkau tidak suka lagi kepadanya, maka haruslah engkau membiarkan dia pergi sesuka hatinya. Tidak boleh sekali-sekali engkau menjual dia dengan bayaran uang. Tuh, boleh tuh ditiduri itu tawanan. Kalau udah cantik, kalau kamu mau. Tuhan kayak gitu itu. Enggak, kita Giliran Nabi Muhammad menikahi tawanan. saya enggak mencari perbandingan loh, Bun. Saya kan bertanya tadi, benarkah? Kalau benar katakan. Lah, benar. saya di sini Tidak, membandingkan. Saya kan membandingkan. Kalau misalkan tidak benar, ya Saya ini berarti membandingkan, Bang. ini kan itu yang saya tonton itu berarti salah, berarti itu fitnah. Itu maksudku, biar saya bisa menyimpulkan Ya, benar. gitu loh. Nah, Itu fitnah. tadi kan saya Itu enggak itu fitnah. tapi Buddha tidak bertanya, suka dengan fitnah. kan, benar tidak, kan ada pertanyaan saya, benar tidak, kan begitunya pertanyaan saya. Bukan saya langsung buat statement bahwasanya ini Tidak dari benar. bukan begitu kan. Saya kan bertanya tadi, makanya Bunda kasihlah Tidak penjelasan. benar. Sebenarnya kan bahwasanya bagi orang Kan saya sudah jelasin. kan dulu pada masa itu atau sampai sekarang lah kita bilang bahwasanya orang yang di luar Islam itu kan identik dengan tuduhan kafir. Oke lah, orang Yahudi itu kan berarti kafir. Masa seorang nabi mau menikah dengan kafir? Apa alasannya? Itu loh. Nggak ada. Tidak ada. Tunggu, tidak ada dia. Bang, tidak ada di Al-Quran kami mengatakan orang Yahudi itu kafir. Yang dikatakan Tapi di luar kafir itu Islam itu adalah orang kafir. yang menolak. Mereka dipanggil dengan ahli kitab, Bang. Bang, yang kafir itu Oh, bukan orang berarti Yahudinya, tapi mereka yang menolak. Bang. Astagfirullahaladzim. Makanya Berarti kalian tuh setelah- ngerti dulu. Bang, diam dulu, bentar. Yahudi itu nama etnis. Ada di dalam Al-Quran itu kata Hudan atau Yahud. Itu maknanya adalah dari kata Hudan. Ada yang dikatakan kembali. Tidak ada istilah dikatakan kafir. Kafir itu untuk orang yang menolak, bukan Yahudi dan Nasrani, tapi kaum kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani misalnya. Ayatnya tuh Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiin man amana billah wal yaumil akhiri wa amilas solihan falahum ajrum inda rabbihim. Innalladzina amanu, ya, sesungguhnya dari mereka yang beriman, walladzina hadu dan orang-orang Yahudi, wan nasara dan orang-orang Nasrani, man amana billah barang siapa beriman kepada Allah, wa amilas solihan dan mereka beramal soleh, maka mereka tidak perlu bersedih hati. Artinya secara etnis Allah kami tidak membedakan etnis. Kalau dia Yahudi kek Nasrani kek, kalau dia beriman, nggak ada orang Yahudi kafir. Siapa yang mengatakan? Justru yang kejam itu di kitab Abang dan dalam kitab Yeskiel. Nabi-nabi Israel seperti anjing hutan. Kenapa sih Tuhan kalian seringkali menyamakan manusia dengan anjing? Heran saya. Nih, nabi-nabi Israel itu adalah anjing hutan. Di kitab kalian di Yeskiel tuh. Nih, nabi-nabi Israel loh. Nah, masa nabi-nabi Israel semuanya anjing? Nih. Ini baru kejam ini. Nabi itu status. Masa semua statusnya nabi anjing? Nih, Yeskiel pasal 13 nomor 3 sampai 5. Beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah para nabi bodoh yang mengikuti roh mereka sendiri dan yang tidak melihat penglihatan seperti anjing hutan di tempat-tempat reruntuhan. Seperti para nabimu, hai Israel. Nah tuh. Nabi Israel dikatain anjing. Kecuali dibilang gini, kecuali nabi-nabi palsu kalian Israel baru tahu nabi palsu. Ini enggak, nabimu ya Israel. Berarti nabi-nabi Israel semua anjing. Termasuk itu Yesaya, Daud. Dikatain anjing sama Tuhan kalian loh. Ngeri banget ini. Begitu. Bang, status kenabian tuh status. Misalnya gini, kalau misalnya nauzubillah ya, ini mohon maaf ya teman-teman security ya, misalkan bilang security semuanya adalah jelek. Aku tidak menghina satu orang security, tapi menghina semua status security. Tuh kata-kata itu. Tapi kalau aku bilang security Bank BRI jelek, berarti aku menghina setiap security yang menjaga Bank BRI. Aku lebih persempit lagi. Security Bank BRI yang bernama TikTok official jelek. Artinya aku menghina dia security Bank BRI namanya si TikTok official. Berarti aku cuma satu orang, bukan seluruh security. Di sini dikatakan apa? Seperti anjing hutan nabimu ya Israel. Berarti nabi-nabi Israel dikatain anjing. Ngeri lu Tuhannya kalian ini loh. Emang beda Bunda ya, Tuhannya Kristen sama Tuhannya Islam.
Beda lah. Beda Tuhan ya. kamu kan yang mati terkutuk Tuhan abang kan Yesus yang mati terkutuk di tiang salib. Tuhan Bapak, Tuhan kami bukan bapak-bapak bang. Tuhan abang kan bapak-bapak. Mana bapak-bapak? Dia kan nggak menikah bunda. Lah, Yang menikah lah buktinya bang bapak-bapak. manggil dia bapak. Ya ngapain kalian panggil bapak kalau dia bukan bapak-bapak? Makanya kalian jangan panggil bapak-bapak Tuhan kalian, bapak-bapak kata kalian. Terus dibilangin bapak-bapak kalian nggak terima. Ya namanya, Tuhan ya abang kan namanya bapak-bapak. ya namanya saya ciptaannya dan Ya kalau gitu abang hamba lah, Abdullah kayak kami, Abdul Tuhan, hamba Tuhan kayak Yesus. Yesus kan hamba Tuhan, kami juga hamba Tuhan. Abang kan ngaku-ngaku anak Tuhan, makanya abang panggil bapak, bapak, bapak. Abang ngaku anak Tuhan, abang kayak ada Dan urusan, lebih ada dekat hubungan itu. darah sama Tuhan. jadi kalau bapak sama anak itu kan hubungannya dekat. Jadi kalau kita berdua nggak harus pakai mikrofon gitu. Sok dekat abang sama Tuhan abang. Emang abang merasa dekat dengan Tuhan? Emang Tuhan merasa dekat dengan abang? Bang, kami mendingan pakai mikrofon, pakai toa kalau ngomong ya bang ya, daripada kami sok-sok ngaku sama dekat sama Tuhan gitu bang. Nggak perlu bang kayak gitu bang. Ngapain sok-sok dekat sama Tuhan? Ngerasa kayak paling dekat sama Tuhan aja ya kan? Bun, aku bertanya dulu bun. Ini bertanya. Apa? Kenapa kalau ajan itu harus pakai toa gitu bun? Soalnya apa tuh? jangankan pakai toa, orang Islam dipanggil sholat nggak pakai toa, udah pakai toa aja masih banyak yang nggak sholat, apalagi nggak pakai toa, telinganya banyak peka. Berarti tergantung Sedangkan apa? kurang patuh gitu ya untuk menjalankan apa itu begitu bun? Bukan, ya. Sebenarnya tidak mesti harus pakai toa. Toa itu tradisi. Mana ada di dalam Al-Quran dia dipakailah toa panggil orang sholat? Nggak ada, nggak ada. Saya Bilal bin Rabah itu hanya menyuarakan sebagaimana orang-orang. Yesus kan juga teriak tuh, Sema Israel, Adonai. Cuman pakai suara doang. Cuman karena ada toa dipakailah toa. Aku pun kalau ada toa yang ke rumahku teriak-teriak, ku datanginnya itu masjid. Ku datangin masjid kalau ada teriak toa ke rumahku. Iya, apalagi majelis ibu-ibu majelis taklim. Belajar. Hah? Apa bang? Gereja namanya di Katolik gereja kan nggak ada loncengnya kan kentong-kentongan juga tuh, berisik juga nya. Tapi kami nggak perlu teriak-teriak lah. Ada loncengnya gitu ya. Iya, tapi kami nggak perlu teriak-teriak bang. Kami bukan Oh, umat gini yang lah, kayak baperan gitu. Ya ya ya. Jadi kenapa sih Islam itu setiap sholat ya namanya bun? Atau yang apa itu apa namanya istilahnya? Tunggu bang, aku boleh nggak tukar model dulu? Tadi modelku kan model ibu gembala. Aku mau model calon ustazah boleh ya? Ini aku berubah Boleh. dulu ya calon model ustazah. Silakan. Agak tenang aku sedikit. Ya udah, sekarang abang mau tanya apa nih model calon ustazah nih? Yang saya tanya, kenapa Islam itu kalau misalkan apa istilahnya bun? Istilahnya sholat isya, ajan. Kenapa kalau ajan itu harus bahasa Arab gitu? Azan. Ya. Nah, azan harus itu bahasa Arab? setiap kami, apapun kami, mau azan, mau baca doa, kami diajarkan oleh Nabi kami menggunakan bahasa Arab. Maka kalau berdoa bukan berarti Tuhan tidak mengerti bahasa Indonesia, tetapi kami tidak mau lafaz yang diajarkan Nabi kami itu berubah. Kenapa? Banyak agama sesat gara-gara merubah teks asli dari apa yang diajarkan oleh ring satu orang yang dianggap tokoh yang membawa ajaran tersebut. Contoh seperti Yesus. Yesus orang Ibrani, berbahasa Aramaik. Kemudian kitabnya berbahasa Yunani. Maka banyak penyimpangan-penyimpangan yang bisa kita buktikan dari ajaran Yesus. Nah, kenapa kami tidak mau mengganti ajaran Nabi kami dengan menggunakan bahasa aslinya supaya tidak terdistorsi ajaran itu, tidak ada yang ditambahi, tidak ada yang dikurangi. Begitu. Berarti dari sejak awal penulisan Quran itu sampai sekarang sama isinya begitu ya? Sama isinya. Nggak ada yang tambahin, nggak ada yang dikurangin gitu ya? Nggak ada perubahan istilahnya, nggak ada perubahan, nggak ada ya? Kecuali harakat ya, harakat itu nikut namanya itu. Kayak misalkannya kalau dalam bahasa Arab dan bahasa Ibrani itu kan tidak ada huruf vokalnya, tidak ada a, i, u, e, o nya nggak ada, yang ada tuh alif misalkannya. Ditambahi harakatnya, itu enggak bukan berarti Al-Qur'an yang ditambahi. Gitu. Tapi aku bingung. Kenapa sih setiap semacam banyak komal-komal di TikTok ini saya lihat selalu semacam menghujat
agama Kristen itu, apa sih salah Kristen itu? Itu maksudnya, Bu. Apa sih kesalahan Kristen itu terhadap Islam sehingga banyak komat yang selalu menghujat, semacam menghakimi, mengutip ayat-ayat Bible dan dibuat semacam sesat gitu ajaran itu. Andanya aja yang baperan menganggap itu hujatan, padahal itu adalah sebuah fakta yang kalian imani. Contoh, ketika kalian mengatakan Tuhan mati, itu hujatan atau enggak? Karena seperti itu yang tertulis. Ya berarti itu bukan hujatan lah ketika kami katakan Tuhan kalian mati. Wafat di kayu salib dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang hidup dan mati. Kenapa harus dikatakan wafat? Kenapa harus diganti kata wafat? Kenapa nggak dikatakan mati? Mati ya mati aja. Kalau dikatakan mati menghujat gitu. Padahal kan maknanya sama aja. Anda lihat dalam kitab Anda. Ya, kematian Tuhan, bukan kewafatan Tuhan. Dengan meminum cawan ini kalian memberitakan kematian Tuhan dari kata mati. Kenapa dikatakan itu menghina? Itu tertulis di kitab kalian kok. Belum lagi di kitab Anda. Ketika Anda mengatakan lah, ya udah, berarti kan Bible Anda yang kasar. Kalau wafat kan di situ kan ya di situ kan. Aduh bang, sama aja bang. Mau mati mau wafat sama aja. Faktanya di situ menyebarkan kematian Tuhan. Sekarang saya tanya nih, mengatakan Yesus terkutuk itu pujian atau hinaan? Hinaan sih. Nah, kenapa Anda percaya kalau Yesus terkutuk? Berarti Anda menghujat. Siapa yang menghina Yesus, saya atau Anda? Nggak ada. Nggak ada. Anda bilang mengutuk Yesus itu hinaan. Anda percaya nggak Yesus terkutuk? Enggak. Baca Galatia pasal 3 ayat 13. Baca yang kuat bang. Aku tadi terlalu keras ya tadi ya. Semangat banget aku tadi ya. Maaf ya guys. Aku harusnya tuh jadi model calon ustazah, bukan ibu gembala. Kalau ibu gembala agak keras aku. Berapa Coba bang Bu? baca bang Galatia pasal 3:13 bang. Galatia pasal 3:13 bang, baca bang. Galatia 3 pasal 13. Ayat 13. Oh, ayat 13. Galatia 3 ayat 13 menjelaskan bahwa Kristus telah menebus umat manusia dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk bagi mereka. Kan kutuk hukum Taurat dibilang, bukan Yesus yang terhukum. Bang, jangan kalau baca ayat itu jangan dipotong-potong, Bang. Baca ayat itu yang selengkap. Nah, ada penjelasannya ini. Ayat ini mengutip Ulangan 21 ayat 23. Bang, sebelum dijelaskan baca dulu, Bang. Bang, nanti saya masukin ke botol lah, Bang, jadi jin, Bang. Nih uang saya udah saya masukin ke bank nih, Bang. Saya mau butuh perpuluhan lagi nih. Sekarang umat manusia dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk bagi mereka. Terus lanjut ayatnya. Enggak. Kenapa harus dipotong? Galatia 3. Kenapa dipotong ayatnya? Kenapa tidak sampai selesai? Saya masukin botol nanti abang nih, ya saya sudah masuk botol nanti saya tutup di sini nih. Ini mengutip Ulangan 21 ayat 23 yang menyatakan Bang, bahwa jangan dipotong ayatnya. Jangan dipotong ayatnya, Bang. Astagfirullah. Bang, jangan bilang saya nggak ngerti ayat itu, Bang. Abang pikir saya nggak tahu ayat itu? Astagfirullahaladzim, kok dipotong ayatnya, Bang? Bang, malu abang baca. Inilah buktinya. Sampai Bang, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis terkutuklah yang mati di tiang salib. Astagfirullah. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk bagi kita. Ini kan itu dia bilang. Jangan dipotong. Galatia pasal 3. La haula wala quwata illa billah. Beginilah orang-orang Kristen nih. Ayatnya sendiri aja dipotong lah, nggak mau dia baca ayatnya dulu. Bayangkan guys, ayatnya sendiri nggak dibaca sampai selesai. Untung saya baca kitab kalian. Kalau nggak ada dibodoh-bodohi lah kami ya. Kalau nggak udah dibodoh-bodohi lah kami ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk bagi kita.
Ini merujuk pada kutuk yang diterima oleh Kenapa Yesus. dipotong itu? Kenapa kayu itu aja salib. yang dibaca? Kenapa itu aja yang dibaca? Kenapa ininya nggak dibaca? Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kenapa ini nggak mau dibaca? Malu? Bukan malu kan nih? Mana? Kenapa nggak dibaca? Kok beda ya? Bunda tambah itu. Oh ya udah, laporkan ke kantor polisi kalau saya telah menambahi kitab Anda. Coba laporkan ke kantor polisi sekarang, Bang. Sebenarnya di sini Kristus telah menebus manusia Teman-teman dari... perhatikan, udah Bang. Perhatikan teman-teman ya. Barang siapa yang menambahi firman Tuhan, yang mengurangi firman Tuhan, bagaimana hukumnya menurut Tuhan Anda, Bang? Ya sungguh Ngeri berdosa kali lah. orang-orang Kristen ini. Dikuranginya ayat kitabnya karena malu dia. Parah kali kawan-kawan ini. Aduh, jujur lah Bang. Diskusi sama aku tuh jujur loh. Masa dikuranginya ayat kitab sucinya loh. Berarti Bang, Google yang salah kita ini, butuhkan Bunda. tuh Google, Google yang salah udah. Kau laporkan Google. Google yang salah ya. Coba buka kitabmu dulu. Galatia berapa tadi, Bung? Tertolong. Galatia 13 ayat 3. Galatia pasal Galatia- ketiga ayat 13. Galatia 3 ayat 13. Parah kali. Ternyata guys, di kitab Katolik nggak ada terkutuklah yang digantung di tiang salibnya. Di Protestan aja kayaknya itu ada. Parah kali orang ini. Mak, dihilangkannya kitabnya sedikit, potongnya ayatnya. Tidak ditemukan. Wah, Google aku yang salah berarti ya Bang ya. Laporkan aku kantor polisi Bang, dibayar di penjara aku. Ini titik 2. Ada. Karena Bunda ya. Galatia 3 ayat 13. Nah, itu Bersiapa masa itu? kayak gitu? Mana aku tahu. Kalian laporkan aja lah ke kantor polisi cepat-cepat. Si Ripa telah menambahi firman kita, woi gitu. Laporkan. Ternyata itu ayat tambahan selama ini. Dada aja. Ayatnya pun dipotongnya. Hah, tahulah aku lagi. Kayak gini aku mau menginjili guys. Anak-anakku ini ternyata nggak rajin baca Bible. Kayak mana Bunda Gembala mau menginjili anak-anak Bunda kayak gini? Baca Bible aja anak Bunda gak suka. Ya Allah, anak-anak Bunda. Kayak mana anak-anak Bunda ini? Masa Bundanya yang bukan Kristen aja bisa hafal kitabnya? Anak-anak Bunda aja yang katanya Kristen gak mau baca ayatnya lengkap-lengkap. Gimana anak-anak Bunda ini? Anak Bunda, anak adewa, anak domba, anak domba. Gimana ini anak-anak Bunda? Capek-capek Bunda lo ngajar. Bunda siang malam baca Bible kalian. Sampai ngegarong Bunda. Apa Ini dia. kalian? Bunda nggak Ada mau dia. senyum, jangan kau paksa-paksa aku senyum logik. Mana bacanya? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Aku yang salah. Ya inilah tertulis nih. Siapa jujur yang nambahi? Ya berarti aku yang nambahin atau kau yang ngurangin tadi? Kan ini pasnya, kan saya pas dari membacanya Bunda. Apa mana salahnya? Kan pas Tapi ini. aku yang salah Google-nya tadi. Tadi yang tadi gimana? Koreksilah dulu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ini betul nggak? Betul nggak? Tengok dulu Bunda. Brother kamu tuh sudah dewasa loh, brother. Coba tanya sama istrimu dulu. Yang salah aku atau kamu? Coba tanya sama suamimu, sama istrimu itu. Istriku yang cantik, Bunda itu yang salah atau abang, Dek? Siapa yang salah? Bunda yang salah. Ya udahlah Bunda aja salah lah. Anak Bunda nggak pernah salahkan anak Tuhan. Anak Tuhan nggak mungkin disalahkan. Hamba Allah ini aja lah yang salah terus. Jadi gimana itu? Kamu percaya nggak? Ya udah sekarang saya tanya, siapa yang terkutuk yang digantung di kayu salib itu? Siapa dia yang mati di kayu salib? A. Bunda, B. kamu, C. Yesus. Memang hukum disalibkan ini kan berada pada orang budaya hukum Yahudi, orang yang melakukan kejahatan
tinggi kan disalibkan kalau budaya di orang Yahudi kan. Makanya Yesus rela gitu merendahkan dirinya seperti terus? mereka walaupun dia tidak berbuat jahat, tapi dituduhkan bahwasanya dia melakukan kejahatan itu, dituduhkan. Bukan berarti dia terkutuk, Bunda. Jadi di situ tertulis bahwa dia dituduh terkutuk gitu. Memang bukan dituliskan tertuduh, tapi memang kan ini kan sebagai bukti bahwasanya dia rela merendahkan dirinya. Pertanyaan Bunda, yang terkutuk di tiang salib itu siapa namanya? A. Yeshua, B. TikTok, C. Bunda. Ya kalau dari konteks dari penyelamatan itu memang Yesus Kristus mati di kayu salib. Terkutuk yang saya tanya. Siapakah yang mati terkutuk di situ? A. Yonatan Nandar, B. Di Pak sini Jokowi, C. di Yesus. sini tidak dijelaskan, di sini tidak ada sih. Nggak Tidak usah ada, dijelaskan, yang ditulis di situ terkutuklah yang mati digantung di kayu salib itu siapa namanya? ada 3 yang di kayu salib itu kan. Kenapa Yang kok di ada sebelah 3 kanan, pula? Kau di baca tengah. di ayat pertamanya, Kan- Kristus kan di telah tengah. menebus kita dari kutuk hukum Torah. Berarti ayat itu membicarakan tentang orang yang jahat yang di samping Yesus gitu, bukan Yesus yang dibicarakan. Mak. Kan Bunda Kristus telah menebus kita. Brother, Kan kamu Bunda tahu nggak? menanyakan Kamu namanya. hanya Di memperlihatkan, sini bentar. dijelaskan namanya. Kamu mempertontonkan betapa orang kalau udah ke doktrin nggak ada lagi akalnya, tidak ada lagi rasio, tak ada lagi akal. Udahlah ya, udah. Kamu jadi Kristen aja nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim, sulit. Makanya teman-teman, anak-anak Bunda yang pengen jadi Bunda Gembala, berpikirlah kalian dulu ya. Kalian ini bukan menghadapi, yang kalian hadapi ini mutan loh, anak-anak Tuhan yang kalian hadapi loh. Ayam kata dia jadi ayam, walaupun itu bebek. Kipas dibilangnya. Kalau sempat anak-anak Tuhan ini bilang, ini bukan kipas Bunda, apa namanya, ini lemari. Terpaksa kita iakan, nggak peduli mereka. Terkutuklah yang mati di tiang salib. Siapa itu anak Bunda? Itu orang-orang jahat yang terkutuk samping Yesus. Oh gitu. Jadi Kristus menebus kita tuh kayak mana? Jadi gini teman-teman ya, menjadi penginjil sejati kayak saya ini nggak mudah. Kenapa? Karena kita akan berlawanan dengan orang-orang yang menolak akal sehatnya. Di situ Bukan tertulis menolak Kristus akal telah sehat. menebus kita. Dia bilang pula yang dibicarakan ayat itu orang yang mati bersama Yesus. Padahal jelas-jelas ayat itu bicara tentang Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah. Jelas-jelas ayatnya tertulis Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah. Sebab ada tertulis terkutuklah yang mati di tiang salib. Siapa yang terkutuk di situ anak Bunda? Itulah yang mati bersama Yesus itu. Astagfirullah. Karena di sini kan Hai, dijelaskan Mak Jam. namanya kan, nggak Suka kau dibuat. lah Tito. Iya ya suka. Enggak memang enggak dijelaskan. Iya yang enggak dibuat namanya memang bukan Yesus yang terkutuk, kau yang terkutuk udah. Capek aku. Astagfirullahaladzim. Aduh, ada kau berpikir itu Tito. Ada kau berpikir itu. Di situ tertulis Galatia itu satu ayat. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis terkutuklah yang mati di tiang salib. Siapa yang terkutuk anak Bunda? Itu yang mati sama Yesus. Padahal di situ diawali dengan Kristus. Sadarlah Jadi, kau anak Bunda. Walaupun di awal dengan Ma- Kristus, tapi kan yang dikutip dari ayat sebelumnya bahwasanya ada tertulis, kan dibilang ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Sementara Bunda bilang kan siapa yang Nah, pertanyaanku siapa aja yang mati di kayu salib? Ya udah siapa aja? Siapa yang terkutuk lah? Yesus itu nggak disalib. Disalib. Iya, Yesus itu nggak disalib. Yesus. Oh iya, Disalib. teman-teman, Yesus nggak jadi disalib ya, karena Iya, dia. disalibkan. Ya udahlah kalau gitu dia termasuk terkutuk lah, Mak. Udahlah Tapi kan, kau. tapi kan, Ya udah. tapi kan dia Kalau kan gitu dia termasuk terkutuk dia kan nggak? mengatakan dirinya terkutuk, Bunda. Ya udah, ya. Udah kau menang, kau menang. Ya udah, kau menang. Ya udah. Kau yang terkutuk bukan Yesus sudah ya. Capek aku. Iya, betul, Kayaknya aku itu jadi betul. Bunda Gembala ini. Karena saya, Udahlah ya. karena Iya, karena saya udah, terkutuk, kau, iya, udah, iya, kau udah. Kau yang terkutuk udah, nggak perlu kau jelaskan lagi sama aku. Capek aku lah menghadapi mereka nih. Lama-lama gila aku. Halo Mila Cayang, Muslim dan Muslim. Halo. Turun ya Mila Cayangnya.
Suka-suka kau aja lah ya. Suka-suka kalian aja lah hidup ini ya. Buatlah suka-suka kalian ya. Serius. Udahlah TikTok. Iya, udahlah TikTok. Udah. Kau yang terkutuk udah. Halo Ting Tong. Halo kakak. Kau lah yang menang ya. Iya Ya, kakak, Ting cuma Tong. ini dengar tadi itu yang teman Buka cam aja. dulu Ting Tong. Buka cam dulu Ting Tong. Si TikTok ini nggak bisa buka cam. Kau bisa buka cam. Buka cam dulu Ting Tong. Nanti kok kayak si TikTok. Tidak lah. Ting Tong Ya. agamanya apa Ting Tong? Sesama Islam lah. Apa agamanya Ting Tong? Islam. Orang Islam ngapain ke atas sini, Ban Ting Tong? Ini Cuma diskusi tadi- tentang Kristen agama rasis atau Itu bukan? tadi kak, tadi itu lawan itu, aduh. Dia tidak mengakui kekalahannya. Kalau yang disalib itu kan Yesus itu kan terkutuk. Udah nggak ya. usah Bang. Biar aja Saya- Bang. Biar aja. Iya, Nggak Kak. perlu kita. Anda semua udah nonton. Anda di bawah. Ya. Cuma tak tahan ya. Oke kakak. Nggak perlu silakan. ditegaskan lagi. Siap. Ya. Siap. Nggak perlu ditegaskan Bang. Kalian semua udah dewasa kok. Kalian tahu mana benar mana salah ya Bang ya. Nggak perlu ditegaskan. Oke. kok, ya. Kita semuanya Oke, udah pada makasih. dewasa. Siap Abangku. Siap, makasih ya kakak. Ya, assalamualaikum. Teman-teman yang muslim nggak usah naik dulu ya. Tema kita kan tema tentang Kristen ini agama rasis atau enggak. Yang di bawah, yang non muslim aja. Yang muslim nggak usah naik dulu ya. Nggak usah ya. Nggak perlu kita tekankan. Itu kalian udah dewasa kan menilai. Kalian kan tahu mana yang benar mana yang salah. Halo Mulyani, muslim non muslim. Halo Mulyani. Oke. Turun dulu ya Mulyani. Tahu nggak teman-teman? Ini saya katakan ya. Dulu ya. Waktu zaman terjadi inkuisisi, para pelaku inkuisisi itu teman-teman tidak mengakui kalau inkuisisi itu adalah sebuah kejahatan, teman-teman. Bahkan ketika raja Leo, siapa nama raja yang ada seorang raja membuktikan kalau gereja Katolik itu jahat dengan menginkuisisi, terus mereka dikatakan begini, kalian memiliki ruangan khusus penyiksaan demi menutupi aib mereka. Mereka katakan kami tidak punya kok. Mereka salah bukan malah mengaku, tapi yang mereka lakukan membela kesalahan mereka. Itu terjadi kok teman-teman, dan itu pelakunya banyak. Kalian kaget mendengar orang yang sudah salah tapi tetap nggak mengakui salah. Nggak perlu kaget, dulu terjadi kok. Pembunuhan dulu terjadi banyak gara-gara orang yang salah tidak mengaku bahwa mereka salah. Itu yang terjadi teman-teman. Dan ini fakta. Ya. Sebenarnya pada zaman sekarang pun Muslim melakukan hal yang sama, Bunda. Lakukan apa? Contoh di Nigeria itu banyak orang Nasrani yang dibunuh. Di Irak Mana datanya? Ya mana datanya coba? banyak itu Bunda tersebar di internet. Data suka-suka kau lah. Kalau aku buka kan ku bongkar ajaran Katolik, iman Katolik, hancur kau nih sini orang Katolik. Bobo, mana ada? Kau jangan ngada-ngada kau. Bahkan tentang genosida Armenian pun aku hafal di luar kepala kronologisnya. Nggak usah kau bahas-bahas tentang sejarah sama aku. Habis kau nanti dek. Aku udah bersabar menghadapi kau loh dari tadi. Kau bawa sesuatu yang nggak jelas pula di sini. Nah, ada orang Islam kayak gitu. Kalau ada ajarannya kau tunjukkan. Kalau kau ajarannya ada, doktrinmu ada. Kau tahu infalibilitas Paus. Saya Udahlah. saya Ya, bukan udah bilang aku ada. bilang kau, Cuman jangankan kan ada kau untuk kelompok-kelompok bentar. itu. Kalau kelompok-kelompok gitu ada, namanya kelompok-kelompok itu, tapi yang ku maksud kelompok itu divalidasi agama mana? Kalau kelompok kau Kristen tuh ada di validasi gereja. Dengar ya, jangankan kalian mencari kesetaraan, jangankan kalian mau menang secara sejarah dan data dengan kami. Remis aja kalian nggak mampu. Banyak pula cerita. Nggak usah lah banyak cerita, Dek. Kau cari dulu siapa yang terkutuk di tiang salib di ayat itu. Kau Macam yang mana terkutuk. nggak mampu? Orang sejarahnya Katolik duluan daripada Islam pada sejarahnya. Nah terus kenapa kalau Katolik? Emang kenapa kalau Katolik lebih duluan daripada Islam? Apa urusannya? Ya berarti Katolik Mana sudah lebih dulu, Katolik atau Yahudi? pertama sekali Mana lebih sudah dulu, Katolik menunjukkan atau Yahudi? eksistensinya di dalam Iya, mana yang lebih dulu Ajaran. eksis? Katolik atau Yahudi? Mana yang lebih dulu? Yahudi atau Katolik? secara lahirnya agama ya Yahudi, takui itu. Nah, kenapa kok nggak jadi Yahudi? Ya karena mereka Tuhanmu tidak mengakui Yesus Kristus. Agamanya Katolik atau Yahudi dia?
Ya, Tuhanmu agamanya Katolik atau Yahudi? Tuhanmu agamanya Katolik atau Yahudi? Dia keturunan Yahudi. Hah? Karena dia lahir dari Bunda Maria, maka dia keturunan Yahudi. Tuhanmu orang Yahudi, agamanya Yahudi, ikut hukum Torah. Ya. Agama Yahudi lebih dulu. Ngapain kau bangga-banggain Katolik yang baru muncul sama aku, Dek? Ya namanya Kalau kayak agama prinsip yang lebih Kristus. dulu yang kau anggap benar, harusnya kau nggak jadi Katolik, Dek. Harusnya kau jadi Kejawen. Harusnya kau jadi Hindu. Harusnya kau jadi Yahudi. Ya, dulunya memang Kau iya, menggabungkan memang agamamu kami lebih dulu dari Kejawen. agamaku tuh gunanya untuk apa? Dulunya memang kami itu Kejawen. Udah, Dek, Kalau udah di- turun lah, di kok, Dek, Jawa ya. kan Kupikir aku ngomong sama orang, udah turun capek aku. Tak apa-apanya kata dia. Ada nggak yang lebih yang lebih fatal daripada itu? Ada nggak yang lebih fatal kemanusiaannya dari tadi yang tadi itu? Jaka sembung main Apa pula urusannya tentang kejahatan Nggak agama? nyambung, lu. Tak apa-apa aja. Bingung aku sama mereka nih loh. Nggak bakal nyambung. Tapi jujur ya, Karena Oten itu yang cerdas melelahkan loh, semua alam. melelahkan ngobrol. Iya, melelahkan ngobrol sama mereka ini. Siapa yang tergantung mati di tiang salib, Dek? Nggak tahu saya katanya. Padahal jelas-jelas dia baca ayatnya. Ngapain lagi lah si Tito nih naik nih? Apalagi, Dek? Ya kau pun nggak jelas. Kau bilang yang mati di tiang salib cuman yang itu aja yang terkutuk. Padahal Yesus mati di tiang salib. Udahlah, suka-suka kau lah. Udah Kristen aja kau. tukang Kau merajuk. tuduh-tuduh Nabi Muhammad banyak. Ya merajuk laku. Kau banyak kali fitnahnya. Kau tuduh Nabi Muhammad memaksa Safia menikah. Bukan Kau bilang menuduh, Nabi Muhammad kan membunuh nanya. 700 Yahudi. Mana ada kutuduh? Ya kan udah aku jawab. Aku Ku kan jawab nanya. kau pun nggak mau. Ya kan ku jawab. Kau masih kayak pura-pura bego. Udah ku jawab dari Tapi tadi. nggak ada kusanggah kan? Mana ada kusanggah? Mana ada nggak kusanggah? Kau bilang kan ini ngotot kau ngeyel. Malas bunda nggak suka. Itulah kalau dibuat pertanyaan tapi langsung diturunkan. Artinya ya ini enggak Nggak ini apa? diskusinya enggak fair. Ya kayak mana yang fair menurutmu? Menurut kau mana kayak fair? Yang fair tuh kayak mana diskusinya? Kalau saya bertanya misalkan Ya udahlah. seputar Nggak usah kau lintas- turun di sini se- aja kau. Bertanya seputar- aja kau, Dek. 101 pertanyaan dah. Ya udah, saya bertanya ya. Kenapa babi itu halal? Kenapa babi itu haram? Sorry. Karena kata Allah menjijikkan dan memang itu dilarang sama Allah. Haram dan halal itu ketentuan dari Allah. Allah yang mengatakan itu haram dan alasannya di Al-Quran dikatakan itu termasuk yang menjijikkan. Tapi kenapa Allah menciptakan babi? Untuk makan tai. Hanya Kutanya untuk dulu. Ya kutanya, puting susu kau apa gunanya? Ya jangan ke situ larinya. Ya jawab dulu lah. Kutanya dulu, apa gunanya Kenapa- puting susu kenapa Tuhan kau? menciptakan babi? Kutanya dulu, apa gunanya puting susu kau? Biar bisa dihisap istriku. Jorok kali kau. Apa betul setiap perempuan suka mengisap puting laki? Hanya jangan pertanyaan jorok lah. Kan itu Jorok kau. Eh. Bukan pertanyaan jorok kau yang jorok. Yang kutanya puting susu kau gunanya apa? Ya kan aku Apa jawab. gunanya secara medis? Apa guna puting susu kau? Kalau puting susu perempuan setidaknya bisa menyusui anaknya, menyalurkan air minum yang berguna. Apa gunanya bini kau ngisap-ngisap puting susu kau? Biar nikmat. Inilah ku bilang, ketika kalian umat Kristen, biar nikmat turun kau. Kayak gini mau diskusi sama orang kayak gini. Semua yang diciptakan oleh Allah itu ada manfaatnya, kecuali Tuhan kalian. Berarti Tuhan kalian tuh kayak apa gitu ya, mubazir ciptaannya gitu loh, iseng-iseng. Dada aja kalian. Kenapa babi diciptakan? Buat makan tai, tapi kalian makan setai-tainya. Itu ya. Capek diskusi sama anak domba yang nggak ada otaknya nih, malas. Buang-buang waktu. Dijawab menjijikkan, ku bilang. Kenapa diciptakan? Semua yang diciptakan Allah, termasuk setan. Kenapa diciptakan? Nanti itu pertanyaan kalian. Apa gunanya? Semua yang bahkan menurut kalian gak ada gunanya, itu ada gunanya sebagai ujian. Setidaknya buat ujian bagi manusia. Apakah menunjukkan ketundukannya atau kepatuhannya kepada Tuhan atau keingkarannya.
the religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.